Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aprilia dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang M produksi dan usaha kecil menengah. Ya, dosen pengampu saya yaitu Bapak Karyadi, SPD MM. Ya, langsung saja kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini ada pengertian dan ruang lingkup manajemen produksi ya. Jadi manajemen yaitu sebuah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sementara produksi yaitu kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi pengertian manajemen produksi yaitu upaya perusahaan untuk menerapkan konsep manajemen pada proses produksinya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan waktu yang tepat, namun biaya yang dikeluarkan dapat diperkecil. Nah, ruang lingkup manajemen bidang produksi dikelompokkan berdasarkan tingkat keputusan strategis yang memengaruhi sistem produksi dan pada keputusan tingkat operasi. Lalu selanjutnya ada sistem produksi. Sistem produksi terdiri dari dua komponen, yaitu komponen fungsional dan komponen struktural. Jadi komponen fungsional meliputi pengawasan, perencanaan, dan pengendalian. Sedangkan komponen struktural itu meliputi mesin, bahan, tenaga kerja, dan peralatan. Kedua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu contohnya apa? Contoh kegiatan produksi. Nah, seperti nelayan menangkap ikan untuk kemudian dijual di tempat pelanggan ikan. Lalu yang kedua ada petani menanam dan mengelola sawah atau cabai, ya, tanaman-tanaman yang lainnya. Lalu selanjutnya industri rumah tangga mengolah singkong dan dikemas menjadi keripik singkong pedas untuk dijual di toko oleh-oleh. Lalu selanjutnya ada pengenalan manajemen usaha mikro kecil menengah. Jadi pengertian UMKM yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, fungsi manajemen planning menentukan tujuan dan merumuskan strategi pencapaiannya. Organizing, menata dan mengalokasi sumber daya dalam organisasi secara efektif dan efisien. Controlling, mengendalikan dan memastikan organisasi bekerja menuju target, tujuan dan sasaran leading. Nah, proses mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi untuk komitmen itu menjalankan tugasnya. Nah, menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen, menunjukkan keterkaitan timbal balik antara fungsi manajemen. Lalu selanjutnya ada karakteristik UMKM di Indonesia. Nah, ciri-ciri UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Nah, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah waktu ya. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Nah, jenis UMKM ada 3 yaitu yang pertama usaha kuliner. UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan. Lalu yang kedua, usaha fashion adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion, melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris. Lalu yang ketiga, UMKM bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi serta pertanian, perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan juga bibit tanaman. Lalu selanjutnya ada upaya pemerintah dalam mengembangkan UKM di masyarakat. Yang pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jika ini tugas merupakan suatu pemerintah yang hendaknya dilakukannya mengusahakan ketentraman dan keamanan
berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan keringanan pajak untuk semua kegiatan UKM tersebut. Lalu yang kedua ada bantuan permodalan yang hendaknya diupayakan memperluas skema kredit alias disediakannya pinjaman khusus, yakni yang syarat-syaratnya tidak memberatkan. Kredit khusus ini disediakan sektor jasa keuangan formal maupun non-formal, dan bukannya hanya lembaga keuangan mikro, perbankan seperti bank. Lalu, selanjutnya strategi dan kiat memiliki jenis UKM atau UMKM. Jadi perkembangan usaha kecil menengah di Indonesia baru-baru ini memang mengalami peningkatan yang cukup pesat ya. Nah, dan sudah memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, peran dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di perekonomian nasional terhitung sudah sangat besar. Dari data tersebut juga membuktikan bahwa tentu saja masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa memiliki usaha kecil menengah di era seperti sekarang ini tentu sangat menjanjikan apabila jika kita tahu strategi pengembangan usaha kecil menengah. Nah, selanjutnya penerapan fungsi manajemen dan dalam UMKM. Jadi fungsi perencanaan pada dasarnya perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok organisasi. Dan fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen yaitu proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dan fungsi pengawasan yaitu membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Lalu selanjutnya ada pengelola aspek pemasaran. Jadi aspek pemasaran yaitu segala sesuatu yang menyangkut ada yang tidaknya keperluan pasar untuk produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan, sehingga aspek pemasaran ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan pasar. Nah, UMKM yang ada tetap dapat berjalan dan berkembang lebih besarnya ke depannya yaitu sumber untuk mendapatkan bahan baku, barang yang diproduksi pengusaha kelas biasanya memanfaatkan bahan baku yang ada di sekelilingnya mereka. Ketika tidak ada bahan baku dari lingkungan yang bisa dimanfaatkan, tentu saja terlebih dahulu sebelum mereka barulah memulai proses produksi. Lalu yang kedua selalu menjaga hasil produksi. Karena barang yang diproduksi melalui UKM ini kerajinan tangan, maka tidak ada satupun barang yang dihasilkan oleh mesin. Lalu yang ketiga perlindungan usaha. Yang keempat pengembangan kemitraan. Yang kelima itu pelatihan. Yang keenam itu memantapkan asosiasi. Yang ketujuh mengembangkan promosi. Yang kedelapan mengembangkan kerjasama yang setara. 9 itu mengembangkan sarana dan prasarana. Nah, ini merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan pemerintah, yaitu untuk menyediakan alokasi usaha bagi UKM di tempat-tempat strategis agar para pengusaha kecil UKM dapat menjalankan usahanya dengan kondusif. Lalu selanjutnya perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, pengertian UMKM, istilah UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sendiri itu membedakan usaha menjadi 4 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Adapun berdasarkan pengertian dari masing-masing jenis tersebut berupa usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik, cukup sekian dari saya.
penjelasannya. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.